Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai pedagang setempat di Stadion KS. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Nurulumam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan. Dan perkenalkan juga, nama saya Muhammad Rizky Asari. Mari ikuti kita untuk mewawancarai pedagang setempat. Asik. Ibu Nurjana berjualan di lingkungan Kota Kestil, samping Stadion KS. Jualannya minuman, rokok, makanan ringan lah. Apa saja sih kebiasaan atau budaya masyarakat sekitar yang mempengaruhi usaha ini? Contohnya misalnya jam operasional atau jenis produk itu, cara pelayanan gimana? Ya itu harus ditingkatkan mutu dan kualitas dulu lah. Kalau untuk mengikat pelanggan. Selanjutnya itu bagaimana sih hubungan ibu dengan pelanggan atau masyarakat sekitar? Kalau untuk ke pelanggan harus sangat ramah. Harus sangat sopan. Iya, ramah tamah itu paling utama untuk pedagang. Sopan santun, kebersihan, ketertiban itu harus dipegang sama pedagang. Supaya pelanggan itu jadi betah gitu ya. Iya. Komunitas atau lingkungan sosial sekitar mendukung usaha ibu, misalnya itu lewat promosi mulut ke mulut gitu. Kalau untuk promosi pastilah di sana tempatnya yang ini enak atau apa dan gitu di sini. Pasti promosi pasti ada dari mulut ke mulut. Pasti ada ya. Iya. Apakah selama ibu menjalankan usaha ada perubahan sosial, Bu? Misalkan gaya hidup, selera yang mempengaruhi pada fisik, Bu? Bisa aja sih, jalan itu aja. Selanjutnya, Bu, apa tantangan paling besar yang pernah dihadapi usaha ibu? Bagaimana cara ibu menghadapinya? Tantangannya ya pertama mau ada hujan. Kondisi ekonomi di lingkungan ini mempengaruhi usaha ibu atau enggak? Misalkan daya beli masyarakat sering naik turun. Iya, tanggal hujan itu sangat mempengaruhi. Kalau tanggalnya tanggal tua ya. Jadi misalkan hari-hari biasa mah enggak berarti hari libur, Bu? Terasa. Ya. Libur anak sekolah itu malah agak sepi. Karena kan nggak ada ibu ngantar anak sekolah ke sana kemari. Kan banyak yang mampir sini. Selama ibu jualan di sini tuh bahan bakunya pernah ada perubahan gak sih? Ada kenaikan atau turun gitu? Terus cara ibu menghadapinya itu gimana ya? Namanya harga itu kan ada naik turunnya. Ya kalau untuk menghadapi ya kalau naiknya terlalu gede itu saya naik terus atau itu. Ya. Tapi kalau naiknya cuma 1.000 atau 2.000 saya masih harap dengan ini penghasilan di sini. Oh gitu, berarti kayak ya udah nggak ada perubahan apa-apa gitu kan. Iya. Tapi kalau misal bahan bakunya turun, harganya bakal diturunin lagi apa tetap stay Enggak, gitu? tetap. Oh tetap aja ya. Berarti kalau misal turun kayak ya udah untung buat ibu gitu ya. Kalau misal naik ya udah naikin. Karena masalahnya nggak pernah turun. Oh, iya sih ya. Terus emang udah harga pasarannya juga segitu ya. Terus kalau usaha di sini itu kayak suka terpengaruh gitu nggak sih Bu sama momen-momen tertentu kayak misal bulan Ramadan atau tahun baru ataupun musim hujan gitu. Kalau untuk bulan Ramadan di sini tuh libur. Tapi kan kalau namanya malam siapa nggak yang buka beli? juga. Enggak, maksudnya Kalau malam malam buka atau enggak? Enggak. Oh enggak. Kalau untuk hari-hari tertentu, momen tertentu, tahun baru, Iya, tanggal merah lah gitu ya, Iya, libur itu nasional. lumayan, alhamdulillah gitu ya. Kecuali hujan, hujan banjir, seperti kecuali ya. hari Minggu ada Car Free Day. Oh iya, tapi iya. Ya, Car Free Day itu rame. Itu ya lumayan lah untuk menerima gitu, hasilnya. Kalau misal jam bukanya tuh buka dari jam berapa sampai jam berapa? Setengah 7 dan Setengah 7. Tutupnya jam? habis sholat maghrib. Oh, berarti nyampe maghrib ya. Terus kalau usaha di sini itu tempatnya disediain pemerintah atau sewa ke bayar ke siapa gitu? Tempatnya kan punya Oh, tempatnya punya paket. Oh, bayarnya bukan di KS. kan LSM jadi pedagang itu yang megang LSM. Oh gitu. Menurut Ibu, apa sih yang paling dibutuhkan UMKM saat ini agar bisa berkembang lebih Nih model itu
Oh iya, modal ya Bu, ya pedagang itu harus ada ini ya, kan ada persaingannya. Iya, Kalau seperti ini kita pisang banyak atau kalau modalnya ada bukan program itu gampang ya. apakah usaha ibu ini sudah memiliki izin usaha, Bu? Kalau izin usaha nggak ada ya, cuma disimpan ya dagang apa gitu. Terus sekarang ada yang megang, iya. Usahanya Iya, jadi ya dagang-dagang. Dulu kan nggak ada peraturan seperti itu. Nah, tidak boleh sama KFT tempat ini ditempatin untuk dagang. Terus dipegang sama LSM itu. Dia yang ngusahain supaya bisa dagang di sini. berarti yang bantu Iya. apakah ibu tuh di sini tuh ada kebijakan pemerintah gitu, Bu? Kayak misalkan pajaknya gitu, pajaknya kalau gimana Kalau pajak nggak ada, kalau bayar sewa enggak. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya ini apa Ibu pernah ikut program pemerintah yang mendukung UMKM? Contohnya kayak misalkan pelatihan atau apa gitu Bu? Belum pernah ada yang ikut gitu. Belum pernah ada yang ikut ya. Berarti emang ya udah jualan aja ya Bu ya. Iya. Nggak ada diajarin kayak cara promosinya apa gitu nggak ada ya. Oke. Terus selanjutnya kalau pemerintah kasih program bantuan atau pelatihan untuk UMKM, apa Ibu mau ikut? Ibu mau. Ibu mau ya. Contoh ada pemerintahan nih share kayak ada bantuan modal gitu, tapi dengan syarat-syarat tertentu berarti ibu mau ya bersedia ya. Oke, terus kalau misalkan pemerintah juga nanti ada pelatihan supaya warungnya lebih menarik, apa dari mana nih tatanya lebih rapi atau ditambahin spanduk-spanduk itu ibu mau ya? Semuanya itu pengen sih semuanya. Terbuka berarti ya Bu ya. Apa peraturan dari pemerintah atau dinas yang pernah mempengaruhi operasional bisnis ibu Bu? Contohnya kayak waktu COVID-19, virus corona itu Bu. Virus corona itu kan orang-orang nggak boleh keluar rumah tuh, di Iya. lockdown tuh ya. Nah Iya. itu pasti mempengaruhi itu Bu. Sangat. Sangat mempengaruhi ya. Bahkan ibu sendiri nggak boleh jualan kali pada saat itu Iya. Maya. Jualan juga percuma, nggak ada orang. Nggak ada yang beli juga. Ada yang beli itu disuruh pulang. Berarti emang pernah ada peraturan pemerintah yang mempengaruhi omset dan penjualan ibu. Iya. Kesimpulan wawancara pada hari ini. Yang pertama, bahwasannya kita melihat dari jawaban Ibu tadi tentang omset. Omset masih tergantung dengan tidak pasti setiap harinya, masih tergantung dengan jumlah pengunjung di setiap hari dan juga masih dapat dipengaruhi oleh hari-hari tertentu. Contohnya, ketika sekarang kita melakukan wawancara ini sedang masa-masa libur daripada anak-anak sekolah. Maka dari itu, omset si ibu pun menurut pengakuannya tadi, ini menurun sangat drastis. Yang kedua juga, pemerintahan. Pemerintah di sini belum ada peran yang saya lihat, dikarenakan tentang belum adanya pelatihan selama ibu ini berjualan, dan juga belum adanya bantuan modal yang diberikan, dikarenakan memang tidak ada instruksi ataupun penjelasan daripada pihak UMKM dari pemerintahan yang membantu. Saya harapkan ini bisa menjadi atensi dan juga suatu yang bisa lebih dilihat lagi oleh terakhir. Menurut saya, kebijakan pemerintah juga sangat-sangat berpengaruh terhadap adanya UMKM. Apalagi di Cilegon ini sedang marak sekali yang namanya perataan penjual UMKM di trotoar. Mungkin bisa saja itu akan berdampak baik dari sisi visual yang ada di kota, akan terlihat lebih rapi, akan terlihat lebih baik. Tapi di satu sisi juga banyak orang yang bergantung pada berjualan di pinggir jalan tersebut yang akan mengakibatkan lemahnya ekonomi jika peraturan itu tidak diimbangi dengan solusi. Maka dari itu, contoh daripada ibu ini yang kita wawancara ini kebijakan pemerintah akan sangat berdampak terhadap kehidupannya dan juga kehidupan keluarganya. Sekian dari saya, kelompok 3, dan juga rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.